Selamat pagi pemirsa dan tentunya semangat pagi ini karena hari ini hari yang sangat spesial adalah Hari Sumpah Pemuda dengan usia 96 tahun. 96 tahun, ini edisi spesial dan kita tetap harus semangat untuk memberikan informasi kepada pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Dan kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya dan juga rekan saya. Saya Rini Reski pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, DPR RI telah mengesahkan pimpinan beserta mitra kerja komisi dan alat kelengkapan dewan dalam rapat paripurna. Pengesahan ini menjadi langkah awal kinerja DPR RI untuk membahas program dan target kerja pemerintah ke depan. Pimpinan DPR RI memastikan penetapan pimpinan komisi, AKD, beserta seluruh mitra kerjanya akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan semakin lebih baik. Selain itu, DPR RI juga dapat menginventarisir rancangan undang-undang yang belum masuk prolegnas untuk dikaji dan diproses secepat mungkin. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, DPR RI telah mengesahkan pimpinan beserta mitra kerja komisi dan AKD dalam rapat paripurna. Dasko berharap seluruh komisi dapat melakukan rapat kerja dengan mitra kerja untuk melakukan pembahasan tingkat awal program kerja pemerintah dan target-target ke depan. Kita sudah tahu jumlah mitra kita ada berapa dan mitranya apa saja, sehingga kita simulasikan dan pada hari ini sudah masuk di rapat paripurna sesuai dengan jumlah kementerian dan komisi yang kita tambahkan. Ya, ini kita tetapkan dulu pelantikan pimpinan, nanti masing-masing komisi dan AKD akan menentukan jadwal internal dalam rapat dengan mitra kerja. Saya akan minta kepada pimpinan-pimpinan badan legislasi untuk melakukan inventarisir yang belum masuk prolegnas untuk diinventarisir agar masuk, dan undang-undang yang strategis agar dikaji supaya kemudian bisa diproses. Demikian. Selain itu, Sufmi Dasko menekankan penetapan pimpinan badan legislasi DPR RI menjadi langkah awal untuk dapat menginventarisir RUU strategis yang belum masuk prolegnas agar dapat dikaji dan diproses sesuai mekanisme yang ada di DPR. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI periode 2024-2029, Siti Hediati Suharto atau Titi Soeharto berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sehingga dapat dimanfaatkan tepat sasaran, terutama dalam mencapai swasembada pangan. Siti Hediati Soeharto atau dikenal dengan Titi Soeharto ditetapkan menjadi Ketua Komisi 4 DPR RI periode 2024-2029. Ia menegaskan akan meningkatkan kerjasama dengan mitra-mitra kerja Komisi 4 guna mempercepat program swasembada pangan yang ditargetkan pemerintah. Sebagai pimpinan Komisi 4 DPR RI, Titi menyoroti upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempercepat ketahanan dan swasembada pangan. Menurutnya, untuk menunjang program-program tersebut, Komisi 4 akan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sehingga dapat dimanfaatkan tepat sasaran. Agar fungsi Bulog kita maksimalkan, jangan nanti pas panen malah impor beras gitu ya. Jadi ini hal-hal ini yang penting, kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan. Kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun. Ini harus kita benar-benar kita kerjasama kita tingkatkan dengan pemerintah, dengan mitra-mitra kerja kita, dan juga pengawasannya kita tingkatkan lagi agar anggaran yang kita setujui ini dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya agar tepat sasaran. Adapun Titi akan didampingi oleh 4 wakil ketua, yaitu Alex Indra Lukman dari fraksi PDIP, Pangga Susanto dari fraksi Golkar, Abdul Haris dari fraksi PKS, dan Ahmad Yohan dari fraksi PAN. Fitian dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pembentukan Komisi ke-13 DPR RI diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja DPR RI pada fungsi pengawasan khususnya di bidang HAM. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 09.
aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, Kak, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kita kembali ke TVR 09. Pemirsa, Komisi 13 DPR RI yang baru saja dibentuk mengikuti penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menegaskan, pengentasan kemiskinan bukan hanya sekedar persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan manifestasi dari sejumlah hak-hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hingga hak atas pekerjaan. Ia berharap pembentukan Komisi 13 dapat meningkatkan efektivitas kinerja DPR RI pada fungsi pengawasan, khususnya di bidang HAM. Bagaimana pidato dari Presiden terpilih 20 Oktober itu meletakkan pengentasan kemiskinan itu menjadi agenda utama. Itu bukan hanya masalah sosial ekonomi, tapi itu fundamental right ya, hak dasar dari warga negara. Tentu kami di DPR menyambut baik itu, dan dengan adanya Komisi 13 ini pengawasan menjadi lebih fokus, lebih dalam gitu. Itu yang kita harapkan. Lebih lanjut, anggota Komisi 13 DPR RI Al-Muzamil Yusuf menyebut, dengan adanya representasi dari anggota-anggota senior yang sudah berpengalaman di bidang hak asasi manusia, penambahan komisi ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Saya melihat mudah-mudahan dinamis ya, melihat para anggotanya, juga wakil-wakil teman dari Aceh juga banyak, perhatian mereka pada isu HAM akan kuat. Mudah-mudahan komisi ini walaupun komisi baru akan memberikan nuansa yang segar lah ya untuk penegakan hukum. Karena hukum ini kan menjadi salah satu poin yang tegas di konstitusi kita, pasal 1 ayat 3. Adila dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menerima audiensi dari DPRD Salatiga terkait pembatalan Perpres maksud kami 53 tahun 2023 tentang pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan juga anggota DPRD. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mengawali kerjanya dengan menerima audiensi dari DPRD Salatiga terkait pembatalan Perpres 53 tahun 2023 tentang pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD. Menanggapi aduan ini, anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Muhammad Haris mengatakan aturan biaya perjalanan dinas yang berubah menjadi sistem ad-cost dirasakan kurang sesuai dengan keadaan saat ini. Menerima kunjungan anggota DPRD dari Kota Salatiga, problem Perpres 53 ya, yang dirasa memberatkan kepada teman-teman karena basis anggarannya kembali ke ad-cost, ke biaya real. Oleh karena itu mengadukan kepada kami di DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat untuk disampaikan kepada komisi terkait dan pemerintah untuk dikaji kembali.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga Bagas Arianto mengatakan adanya badan aspirasi masyarakat diharapkan menjadi wadah aspirasi serta persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Jadi sebenarnya undang-undang ini kan lama sudah lama, kemudian ada aturan baru, kemudian bisa dilaksanakan secara langsam. Nah, ini terbit undang-undang baru lagi sehingga balik ke Adkos lagi. Nah, kami berharap dengan adanya badan baru ini yang bisa menampung aspirasi masyarakat, ini merupakan kesempatan yang menurut kami sangat strategis sehingga bisa menyampaikan maksud dan tujuan dari teman-teman semuanya. Samuel dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, judi online kini tidak hanya menjerat orang dewasa, namun juga anak-anak serta remaja. DPR RI menilai fenomena ini merupakan keadaan darurat yang harus segera diatasi. Penyelesaian masalah judi online tidak saja berhenti hanya dengan memberikan sanksi tegas sebagai efek jera pelaku. Namun, diperlukan juga literasi pada masyarakat terutama anak-anak tentang bahaya judi online. Sehingga ke depan, judi online ini tidak merambah lebih luas ke seluruh lapisan masyarakat. Anggota Komisi 8 Ahmad mengatakan karena sudah mulai merambah ke anak-anak yang menjadikan dampak judi online semakin luar biasa, fenomena ini merupakan keadaan darurat yang harus segera ditangani. Ahmad mendorong stakeholder terkait untuk memberikan edukasi dengan menggunakan pendekatan humanis dan agamis melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan. KPAI ke depan ini harus koordinasi dengan instansi terkait atau lembaga terkait. Misalnya dengan lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan mereka harus koordinasi melalui lembaga pendidikan atau Diknas untuk bersama-sama mensosialisasikan, mengedukasi anak-anak kita bagaimana bahayanya judi online ini. Bekerjasama dengan Kementerian Agama sehingga dari pendekatan agama pun dapat dilakukan secara keheroinian sehingga anak-anak kita secara kejiwaan ya dapat diedukasi secara agama, pendekatan agama juga bisa dilakukan. Ahmad terus mengingatkan semua pihak akan bahaya dari judi online ini yang tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menelan korban jiwa karena depresi. Ia menegaskan, selain menggalakkan edukasi dan literasi, harus ada sanksi tegas untuk memberi efek jera supaya generasi penerus bangsa tidak tergoda mencoba peruntungan melalui judi online. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, masih seputar judi online, pemerintah mencatat hampir 50.000 anak di bawah usia 10 tahun dan 500.000 pelajar terjerat lingkaran setan judi online. Anggota DPR RI menilai pemerintah sebagai pemegang otoritas paling bertanggung jawab terhadap penghapusan judi online di Indonesia. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi, untuk tetaplah bersama kami di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Rendahnya pendidikan moral dan karakter di satuan pendidikan membuat para pelajar Indonesia tidak memiliki pondasi dan penyaring untuk membedakan serta memilih permainan yang sesuai dengan usianya. Di sini DPR RI menilai perlu adanya pembedahan dalam kurikulum pendidikan Indonesia agar nilai-nilai Pancasila ditanamkan kembali secara kuat kepada para pelajar Indonesia. Tentunya pemirsa, demi menghindarkan generasi muda dari perjudian. Dan kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini.
hampir 50.000 anak di bawah usia 10 tahun dan 500.000 pelajar terjerat lingkaran setan judi online. Dari data PPATK, sepanjang tahun 2024, 197.540 anak terlibat judi online dengan jumlah 2,2 juta transaksi senilai 293,4 miliar rupiah. Yang paling banyak bermain judi online di rentang usia 17 sampai 19 tahun, yaitu 191.380 anak dengan nominal transaksi 282 miliar rupiah dan total frekuensi 2,1 juta kali transaksi. Anggota DPR RI menilai pemerintah sebagai pemegang otoritas bertanggung jawab terhadap penghapusan judi online di Indonesia. Kecanduan judi online akan membuat pelajar Indonesia terperosok dalam berbagai situasi sangat buruk, termasuk tindakan kriminalitas. Bukan hanya pemerintah, orang tua juga berperan penting dan bertanggung jawab untuk menjauhkan anak-anak dari judi online. Jangan sampai setelah anak kecanduan hingga terjerat kriminalitas akibat judi online, orang tua menyalahkan pihak lain. Pengurus RT maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama juga harus memberi perhatian dan kepedulian untuk melarang anak-anak di lingkungannya yang ketahuan bermain judi online maupun game online. Nah, kalau sudah kecanduan nggak bisa berhenti, akhirnya rugi, akhirnya rusak, masa depan mereka rusak. Kemudian apalagi kalau mereka sudah melakukan kriminalitas demi mendapatkan uang untuk pasang judi online ini kan. Nah, karena itu saya menghimbau, ya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata-mata sebetulnya. Pemerintah oke lah dari aspek aturan, dari aspek pengaturannya, penegakan hukumnya oke lah. Tapi yang paling penting dalam hal ini juga orang tua. Orang tua jangan abai. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian mengatakan, rendahnya pendidikan moral dan karakter di satuan pendidikan membuat para pelajar Indonesia tidak memiliki pondasi dan filter atau penyaring untuk membedakan dan memilih permainan yang sesuai dengan usianya dan tidak berdampak negatif. Kedepannya, kurikulum pendidikan perlu dibenahi agar nilai-nilai Pancasila ditanamkan kembali secara kuat kepada para pelajar Indonesia demi menghindarkan generasi muda dari perjudian. Masalahnya tidak hanya dampak negatif dari berkembangnya teknologi. Internet hari ini kita tahu diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak semua bisa main internet kan. Cuman satu menurut saya, pendidikan moral. Jadi saya berharap nanti ke depan ketika ada perubahan kurikulum, pendidikan moral Pancasila itu harus betul-betul ditumbuhkan lagi. Pemirsa, tentunya belanja sambil kulineran selalu menjadi kegiatan favorit berbagai kalangan yang tentunya tak kalah menarik dengan berkunjung ke tempat wisata. Dan salah satu tempat berbelanja sekaligus kulineran yang melegenda dan menarik untuk dikunjungi yaitu Pasar Majestic. Lalu daya tarik apa yang dimiliki oleh Pasar Majestic ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai patwal kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Kalau tadi pemirsa kita membahas terkait dengan Pasar Majestic, tentunya Pasar Majestic sebuah pusat wisata belanja terkenal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, Pasar Majestic ini juga terkenal sebagai pusat komoditi tekstil ya dari. Betul sekali, tentunya bagi para pencari kain, Pasar Majestic selalu menjadi primadona. Kualitas kain terbaik dengan harga terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.
Selain kain, Majestic juga terkenal dengan aneka ragam kuliner yang dapat memanjakan lidah pemirsa. Apa saja sih kuliner di Pasar Majestic? Yuk kita saksikan tayangan tentang Pasar Majestic pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pasar Majestic Jakarta bukan sembarang pasar. Pasar ini cukup melegenda dan jadi favorit banyak kalangan, mulai dari ibu-ibu sampai tempat kumpul anak muda untuk nongkrong. Pasar ini beralamat di Jalan Tebah, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasar Majestic sudah berdiri sejak tahun 1950-an dan baru diresmikan pada tahun 1981. Pasar ini menjadi salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat perdagangan di Jakarta Selatan. Sudah jadi rahasia umum kalau kawasan Pasar Majestic terkenal sebagai pusat tekstil yang terbesar di Jakarta. Di sini tersedia banyak sekali toko-toko yang menjual kain. Tak hanya sebagai pusat tekstil, hal lain yang juga sangat identik dengan Pasar Majestic adalah pusat kulinernya. Salah satu jajanan terkenal yang jadi favorit banyak orang di Pasar Majestic adalah kebab AB Majestic. Kebab ini sudah ada sejak tahun 2014 dan selalu ramai diserbu pelanggan yang datang. Alasannya tak lain karena harga yang ditawarkan terbilang cukup terjangkau dengan isian yang beragam. Daging yang ditaruh menjadi isian juga melimpah dan gak pelit loh pemirsa. Varian rasanya juga banyak. Tinggal pilih, pemirsa mau kebab dengan varian daging sapi, daging kambing, hingga daging ayam, semua lengkap di sini. Untuk pemirsa yang tidak makan daging, kebab AB Majestic juga menjual varian kebab vegetarian. Selain kebab, kedai ini juga menjual burger dengan berbagai macam varian rasa. Pemirsa, kalau jalan-jalan ke Pasar Majestic, selain bisa berbelanja, kita bisa kulineran. Jangan lupa makan di kebab Majestic. Rasanya enak, dagingnya tebal, harganya terjangkau. Jika pemirsa kurang kenyang makan kebab, jangan khawatir. Ada satu tempat untuk menikmati makanan enak khas Jawa di Pasar Majestic, yaitu Teras Bude. Meskipun tempatnya nggak begitu besar, tapi dekorasi interiornya benar-benar membawa suasana khas Jawa loh. Tempat makan ini juga cocok untuk menikmati ragam sajian khas Jawa bersama kolega maupun keluarga. Pilihan menu favoritnya ada aneka mangut seperti kepala manyung, mangut ikan pari, dan ikan cakalang. Menu lainnya ada nasi gandul pati, soto, rawon, gudeg, sate, ayam goreng, dan garang asem. Pilihan makanan enak nggak hanya ada di area dalam Pasar Majestic atau restoran sekitarnya saja loh pemirsa. Justru yang paling ikonik adalah beragam penjual makanan emperan atau kaki lima yang memanjang di sepanjang jalan area pasar ini. Seperti kue pancong, kue ape, kue rangi, kue cubit, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Pemirsa tinggal kosongin perut dan penuhin kantong ya untuk berkulineria di Pasar Majestic. Selamat mencoba! Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 28 Oktober 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Nusa Tenggara Timur membahas dugaan pelanggaran etik Ibda Rudi Soik. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, rapat kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan membahas tentang laporan keuangan penyelenggaraan haji tahun 2024. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id.
Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya, Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.